Oke guys, selamat datang di channel Random Review. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah robot yang sangat lucu ya. Dari desainnya saya, tapi secara fungsional saya jangan lu jelasin, kan belum mulai. Pokoknya ntar aja, kita lihat dulu ya. Nah, ini namanya Foro Robot. Ini dalam bahasa Jepang dia Foro ya guys. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia juga follow ya. Kan kalau di bahasa Jepang tuh nggak ada L ya guys, jadi dia tuh gantinya pakai R. Follow Robot gitu. Di sini ada fiturnya, ada 3 ya guys. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan di sini ya, Sekigai Sensa, Nakayoshi Mode, Tanken Mode. Di robot ini ada 3 fitur. Kalian bisa lihat di sini. Saya nggak akan ngejelasin dulu ya guys fitur-fitur ini sebelum saya membedah robot ini guys. Dan sebelum dibedah juga, kenapa bungkusnya sebesar ini ya guys? Karena ternyata robot ini tuh harus kita rakit sendiri guys. Lihat di sini. No. Inilah sebabnya kenapa dari kemarin saya nggak bikin video ini guys. Belinya nih mungkin udah sebulan yang lalu ya, atau lebih guys. Karena saya sibuk, saya males banget ya guys. Kan saya pengennya simbol-simbol kan. Jadi ternyata robot ini tuh harus ngerakit sendiri. Ditambah waktu itu saya belum punya tang sama obeng yang diperlukan buat ngerakit robot ini guys. Kalau kalian lihat dalamnya, nah isinya kayak gini guys. Jadi banyak banget ya, kita harus ngerakit sendiri kayak mainan-mainan anak kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak mainan-mainan anak yang harus dirakit sendiri tuh, tapi ini mungkin kayaknya agak ribet ya karena harus memerlukan obeng sama tang juga guys. Pokoknya kita coba aja guys, mumpung sekarang lagi saya waktu luang, lagi libur panjang di Jepang. Ya akan saya kerjakan dulu ya. Oke guys, jadi 2 hari kemarin saya udah mencoba untuk merakit robot Follow Kit M9107 ini. Cukup susah ya guys, karena ini pertama kalinya saya beli robot dan saya merakit sendiri. Kecuali waktu SD ya, robot-robotan yang gope-gopean itu. Tapi ini enggak guys, ini robotnya tuh mungkin emang hanya disambung-sambungkan, tapi cukup rumit juga guys, karena kita sedikit saja salah itu akan sangat berpengaruh terhadap fungsional yang ada pada robot ini. Tada. Oke guys, jadi bentuk dari robot Follow ini seperti ini ya guys. Cukup lucu banget ya guys. Ini kalau dibilangin dari desainnya cukup menarik juga ya. Keren gitu, kayak keren aja gitu. Kalian juga ngerti sendiri lah. Aku nggak bisa ngejelasinnya, pokoknya dia itu keren gitu. Cukup dibilang bentuknya robot banget ya, futuristik gitu ya. Kayak kelihatannya mah canggih banget gitu ya. Tapi bagaimana dengan fungsinya? Oke, mari kita lanjut. Pokoknya pertama saya akan menjelaskan. Pertama saya akan menunjukkan di sini ada tulisannya di atasnya. Tersedia sensor inframerah dan Rokusoku Robo. Jadi ini tuh adalah robot yang punya 6 kaki ya. Foro. Nah, ini namanya Follow di sini ya. Dan di sini adalah tipenya MR9107. Dan ini adalah modenya guys. Ini yang paling penting, kalian bisa lihat ini adalah mode-modenya. Di atas ada 3 mode ya. Jadi di sini tertulis 3 mode ya. Pertama ada Sekigai Sensa, yaitu sensor inframerah ya guys. Nih sensor inframerahnya nih kayak gini. Dan kedua ada mode Nakayoshi Mode, atau dalam bahasa Indonesianya itu mode teman ya guys. Dan juga ketiga ada Tanken Mode. Jadi Tanken Mode itu adalah mode penjelajah. Dan saya akan jelasin satu-satu ya. Kalau kita lihat di buku panduannya ini, di sini jelasin tentang modenya ya. Saya akan memperlihatkan kepada kalian sekilas tentang proses-proses pembuatannya. Di sini yang kita butuhin ada Nipa ya, Totang, ada Duraiba atau obeng, dan 4 baterai alkali yang berukurannya ya kecil ya guys. Dan ini bahan-bahannya pokoknya kalian lihat sendiri. Di sini ada sistem pintarnya, Kaizenki Bang. Terus ada Denchi Boxu, ada wadah untuk baterainya, ada dinamo, semua ada murnya. Nah, ini ada puzzle-puzzlenya guys. Nah, kita di sini harus menyambungkan set A dan set B ini ya guys. Jadi di sini ada bagian A set dan 2B set. Dan ini sebenarnya warna kuning dan warna hitam. Fungsinya untuk membedakan ya guys, biar kalian gak bingung ketika nyari dan memasang bagian-bagiannya. Oke. Nah, di bagian sini saya sempat salah guys. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada step demi step yang harus kalian lakukan dengan benar ya guys. Karena begitu ada satu aja yang salah, meskipun misalnya terbalik,
salah posisi, apalagi nggak kepasang ya guys, itu bahaya banget guys. Soalnya aku pengalaman guys, begitu aku salah satu, mau itu salah arah, mau salah posisi ya, itu tuh berpengaruh banget. Jadi kalian tuh nggak bakal bisa ngelanjutin ke step-step selanjutnya lah. Meskipun misalnya berhasil sampai beres, pasti bakal ada aja kejanggalan yang terjadi guys. Entah itu seperti dia tidak berfungsi dengan baik, atau jalannya cacat, atau nggak bisa jalan, atau nggak nyala. Itu benar-benar, jadi robot kayak gini tuh guys harus dirakit dengan benar sesuai dengan petunjuk. Jangan ada satupun yang salah meskipun hanya terbalik, oke? Karena kalau ketika kalian mau coba nyalain ini bakal kerasa banget. Dan kesulitan yang sempat saya alami adalah saya cuman salah seperti ada bentuk yang partikelnya mirip ya guys, yang ketika dipasang meskipun mirip, dia tuh kesananya nggak bisa dilanjutin karena itu bukan tempatnya guys. Makanya saya sempat menghabiskan berjam-jam, bahkan sampai 2 hari ya, seharinya tuh 4 jam lah saya ngerjain ini, karena lebih banyak bingungnya. Sebenarnya cuma berapa menit beres asal udah hafal tempatnya, tapi bisa berjam-jam gitu karena saya tuh bener-bener bingung, ini gimana kok nggak bisa dilanjutin, ini kok nggak bisa dilanjutin, ini kok gagal gitu, kok ini hancur, ini kok nggak masuk, karena saya salah pasang guys. Jadi hati-hati guys, jangan diremehkan. Jadi kalian itu harus memasang dan menyusun robot ini dengan baik dan benar, oke? Jujur ini juga pertama kalinya saya merancang robot seperti ini sendiri. Maksudnya bukan merancang ya, merakit robot seperti ini. Karena biasanya saya beli robot ya beli aja, tinggal dipakai. Ini kita ngerakit sendiri guys. Jadi bagi kalian yang nggak mau ribet, sebaiknya kalian nggak beli robot rakit dengan kayak gini ya. Beli robot yang langsung jadi, oke? Nah, setelah diperlihatkan step by stepnya, ini kalian udah lihat sekilasnya. Saya akan menjelaskan mode-mode yang ada di sini ya guys. Yang tadi saya seperti bilang, ada pertama Nakayoshi Mode. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang cara menyalakannya. Di sini ya tertulis Odeko no function switch o 2 秒 押したままにします。Jadi tekan tombolnya selama 2 detik. Yome pika pika hikari standby mode ni narimasu. Nah, kalau dia udah pencet 2 detik, dia bakal nyala guys. Dia bakal nyala dan dia bakal kedip-kedip gitu. Dan itu udah masuk ke mode standby. Standby mode wa tokidoki buzaga nari asiga bata-bata ugokimasu. Nah, ketika kalian nyalain guys, setelah kalian pencet 2 detik dan dia nyala, kadang-kadang kakinya gerak-gerak gitu guys. Atau dia ada suara gitu, gitu. Itu normal guys, itu tandanya normal guys, itu udah biasa ya. Nah, di sini jelasin kalau dalam mode standby selama 60 detik nggak ada respon apa-apa, nggak dimainin itu misalnya guys, sensornya nggak nangkep apa-apa, maka dalam 60 detik dia otomatis akan mati ya guys, dia akan masuk ke mode off. Nah, setelah kalian menekan 2 detik dan dia nyala, nah dan kalian itu dia tuh belum berfungsi ya guys, dia baru mode standby. Nah, jadi udah ditekan 2 detik itu kalian pencet sekali lagi, dan ketika dipencet 1 kali dia bakal masuk ke Nakayoshi mode atau mode teman, dan mata kirinya dia akan nyala ya. Jadi begitu udah ditekan 2 detik, kalian tekan sekali, dia masuk ke mode teman, dan nantinya akan nyala di bagian kiri ya guys. Nah, mode teman tuh kayak gimana? Jadi di mode teman ini, jika kalian memposisikan wajah atau benda atau tangan kalian ya di depan muka dia bakal mendekat guys. Jadi kalian tuh pasang tangan kalian ke depan begitu, terus ditarik ke belakang gitu, pelan-pelan. Tapi ya kalau terlalu cepat dia nggak bakal nangkap. Pelan-pelan dia bakal ngikutin arah tangan kalian guys. Jadi sebisa mungkin tangannya itu jangan terlalu jauh ya guys, bendanya itu, objeknya harus deket. Jadi kalian bakal diikutin sama robot itu guys. Nanti juga dia mendekat, jangan terlalu kencang, oke? Dan dalam mode teman ini juga kalau nggak ada respon selama sekitar 60 detik, dia juga bakal mati dengan otomatis ya guys. Pokoknya kalau terus-terusan nggak ada respon, dia bakal mati. Jadi nggak usah khawatir kalian tuh takut lupa matiin baterainya ya guys. Karena seperti robot yang sebelumnya saya review juga, kalau dia nggak ada respon apa-apa dia otomatis mati ya.
Dan ingat, salah satu hal pentingnya, jaga dengan baik, jangan sampai jatuh robotnya, oke? Nah, lalu ketika kita pencet si tombolnya, lalu kalau kita pencet satu kali lagi tombol yang ada di jidatnya itu, dia bakal masuk ke mode tangken, ke tangken mode ya, atau dalam bahasa Indonesia itu mode menjelajah, dan matanya akan menyala di bagian kanan. Nah, kalau udah matanya nyala di bagian kanan, dia akan langsung bergerak guys. Begitu dipencet 1-2 detik kemudian dia tuh langsung gerak, kakinya gerak gitu, nggak berhenti, dia tuh terus aja maju. Nah, di mode ini Sekigai Sengre Dade Sogai Butso Oh Caci, jadi dia bakal melewati rintangan-rintangan yang ada di depan matanya dengan sensor inframerahnya ya guys. Jadi dia tuh akan terus maju, dan begitu ada barang yang ada di depan dia bakal belok guys. Dia nggak bakal nabrak barang itu, kecuali barang itu lebih pendek dari matanya guys. Nah, jadi saya udah coba ya guys. Jadi tinggi badannya itu minimal setinggi matanya ya guys. Kalau tinggi badannya nggak sampai setinggi matanya, dia tuh nggak bakal kelacak guys, karena mode sensornya itu ada di matanya. Jadi kalau pendek dia tetap nabrak guys. Jadi syaratnya adalah benda yang sepantaran sama robot itu ya guys. Kalau udah memenuhi syarat itu, seberapa pun banyak pun bendanya, dia bakal melewati benda itu tanpa menabraknya ya guys. Oh iya, saya ingin menjelaskan tambahan untuk mode teman ini ya. Jadi begitu kalian mendekatkan tangan kalian dan kalian memundurkan tangan kalian, dia akan mengikuti tangan kalian. Tapi jika tangan kalian terlalu dekat atau kalian sengaja menghempaskan tangan kalian mendekati robot itu, dia justru akan mundur gitu ya. Jadi kalau kita tunjukin tangan kita depan matanya, dia bakal ngikutin, tapi kalau terlalu dekat dia akan mundur guys. Dan otomatis juga dia punya ini ya, di pinggangnya dia bisa muter-muter. Jadi ketika kalian mengarahkan tangan kalian ke kiri atau kanan, dia akan mengikuti kita tetap dengan lancar ya, karena badannya bisa putar-putar kiri kanannya. Nah, ini juga ada salah satu fitur ya guys dari developernya, dimana kalau kita punya 2 atau 3 follow robot ini, kita bisa buat mereka itu jalan berjejer gitu. Jadi kita kalau menyiapkan banyak follow, misal minimal 2 atau 3 gitu ya. Nah, jadi yang paling depannya itu dijadiin tangken mode. Kan kalau tangken mode itu atau mode penjelajah ini kan dia bakal jalan sendiri ya guys. Nah, siapin yang paling depan itu tangken mode. Nah, yang di belakangnya itu kita jadiin nakayoshi mode. Nakayoshi mode atau mode teman ya. Jadi yang di tengah itu kita jadiin mode teman, karena biar dia ngikutin robot yang di depannya. Jadi kalau yang robot depannya jalan sendiri, dia jadi pemandu gitu ya guys. Ibarat jadi pemandu. Nah, kalau yang di belakangnya itu dijadiin mode teman biar dia ngikutin yang di depan. Nah, mungkin ini juga buat kalian berpikir, gimana kalau saya jadiin robot yang di depannya itu robot yang lain guys. Oke, mungkin bisa guys, tapi belum tentu bisa. Pertama, karena desainnya guys. Kalau desainnya terlalu pendek, dia nggak bakal kelacak guys. Dia tuh harus lebih tinggi dari dia atau minimal sepantaran guys, baru bisa kelacak dan bisa mengikutinya. Lalu kedua, dari kecepatan. Kalau robotnya masih sepantaran, nah kalau robotnya minimal sepantaran atau lebih tinggi itu bisa guys. Dan kalau robotnya lebih lambat dari robot ini juga bisa guys. Tapi kalau robotnya lebih cepat dari dia, kayaknya nggak bakal bisa guys. Jadi kalau kalian pengen menggunakan mode ini, saya sarankan untuk memakai robot yang sama ya guys, karena udah dirancang dengan desainnya yang sama, dengan kecepatan yang sama juga ya guys. Jadi nggak ada istilah yang di belakang nggak bakal ngikutin, karena yang di depan kecepatan guys. Dan juga bakal lucu banget guys kalau kalian nyoba fitur ini ya. Aku juga belum pernah nyoba karena aku cuma punya satu ya guys. Karena kalau bakal lucu banget ya guys kalau kalian nyoba fitur ini, karena kebayang gitu kayak robot jalan gitu bareng-bareng berjejer kayak anak SD di Jepang gitu guys, kayak anak TK di Jepang. Tahu guys, di Jepang tuh ada ya, kalau anak TK di Jepang itu suka nyebrang zebra cross bareng-bareng, di depannya guru dan di belakangnya guru. Nah, murid-muridnya itu jalan itu
ini guys, berdampingan dan berjejer gitu. Lucu aja gitu, kayak anak TK di Jepang. Dan kayaknya keren juga ya kalau dicoba ya, karena lucu aja gitu kelihatannya. Nah, saya udah menjelaskan 2 fitur itu ya. Jadi ada fitur tambahan kalau kalian punya 2 atau lebih ya. Jadi mode pertama adalah Nakayoshi mode atau mode teman, dimana dia bisa mengikuti tangan atau objek yang ada di depan kalian, dan kalian pajukan perlahan, dia akan mengikutinya. Lalu jika kalian terlalu dekat, dia akan mundur. Nah, mode kedua adalah tangke mode atau mode penjelajah, dimana dia bakal jalan terus-terusan tanpa berhenti. Lalu dia akan menghindari barang-barang yang menghalangi dia, dengan syarat dia itu tingginya minimal setinggi mata dia atau lebih ya. Dan pada akhirnya kalau robotnya terlalu cepat dan dia jalan di depan follow robot ini, pada akhirnya dia bakal ketinggalan dan nggak bakal bisa ngikutin, biar kelacak. Dan mode ketiga adalah mode mode apa ya namanya, aku nggak tahu ya. Mode ini ya, mode jalan beriringan sama teman-temannya. Kalau kalian punya 2 atau lebih robot follow ini, kalian bisa coba sendiri ya guys kalau kalian pengen beli. Saya juga ada tuh robot follow yang lebih mahal ya, yang warna hitam. Follow generasi apa gitu, warnanya hitam, harganya juga jauh lebih mahal guys. Sekitar berapa ya, pokoknya 5.000 atau 7.000 yen lah. Kalau di rupiah sekitar nyampe dari 700 sampai sejutaan mungkin ya guys harganya. Dari 800.000 sampai 1.300.000 lah harganya. Entah apa yang ngebedain robot itu, saya juga belum nyoba. Mungkin kapan-kapan saya akan coba beli ya, meskipun saya malas ngerakitnya, dan saya penasaran itu apa mode yang beda gitu yang bikin dia mahal. Dan kalau saya udah punya 2, saya bakal mencoba mode ketiga ini ya guys, yang jalan beriringan itu. Oke, nah sekarang saya udah menjelaskan fitur-fiturnya, dan saya akan menjelaskan kelebihannya ya guys. Jadi kelebihan di robot ini adalah dari desainnya ya guys. Desainnya itu bagi aku cukup keren ya guys, cukup futuristik juga, keren gitu. Kalian bakal lucu kalau ngelihat robot ini jalan-jalan ya guys. Jadi dia tuh benar-benar kayak, tau nggak Toy Story, tau nggak mainan yang berkepala bayi yang punya kaki kelabang itu guys. Serem kan guys, tapi kalau kalian lihat ini, dia tuh mirip kayak gitu guys. Jadi kalau pertama, jujur ya guys, first looknya robot ini ketika dia jalan gitu, aku tuh langsung keinget mainan itu guys, karena lucu juga guys. Robot yang punya kaki kayak laba-laba gitu. Pokoknya kalian lucu lah, kalian juga ngelihatnya sendiri lucu kan. Cukup mungkin kalau dari fiturnya ya guys. Kita sekarang bicara kelebihannya dulu ya guys. Kalau dari desainnya, dia cukup bagus, cukup lucu, dengan matanya yang lucu gini, dia tuh cukup terlihat futuristik ya guys, dan menarik ini. Dan gerak kakinya dia juga cukup lincah ya guys, seperti laba-laba jalannya guys. Meskipun ini robot rakitan, tapi ketika jalan dia kelihatan cukup realistik ya guys, kayak nggak kaku gitu lah ketika dia maju atau mundur. Dan dari warnanya juga dia cocok ya, hitam sama kuningnya ternyata masuk juga, dan warnanya yang bersinar biru itu juga membuat kita betah guys sama desainnya ini ya, lucu banget ya. Dan kupingnya yang satu panjang, yang satu enggak juga, mungkin salah satu model aja gitu ya guys, biar kelihatan lebih keren gitu guys. Kan dulu juga sempet kan zaman-zamannya orang tuh gaya pakai headset yang satu itu biar kelihatan keren gitu guys. Ini juga kayak gitu guys, mungkin terinspirasi dari itu guys. Dia pakai satu kuping yang bulat dan satu kuping yang panjang guys, emang kelihatannya cukup keren juga. Nah, dan jadi gerakannya dia juga luntur guys. Kalau kita gerakin kiri kanan gini, dia luntur ya. Nah, kakinya juga bisa digerak-gerakin gini, gak kaku gitu ya, karena ini emang robot rakitan guys, robot rakitan kita sendiri, dan udah diperhitungkan dengan akurat, dan juga udah diperhitungkan dengan baik pergerakannya ya guys, agar dia bisa bergerak tidak terlalu kaku dan cukup realistik. Kalian nggak usah takut dia tuh patah gitu ya kalau udah dirakit, karena begitu kalian udah beres merakitnya dengan benar ya, kalau kalian sudah merakitnya dengan benar, kalian nggak usah khawatir akan ada yang patah atau apa. Begitu kalian gerak-gerakan, dia akan bergerak dengan bagus ya. Jadi kalau saya gerakin kakinya ke atas, di kaki yang di sampingnya ke bawah, dan kalau saya tarik kakinya ke bawah, nah yang sampingnya itu dia ke atas guys. Oke, mungkin dari poin yang plusnya itu bagi saya itunya aja ya,
Jadi dari tangannya itu lucu ya, kayak aku curiga dia itu terinspirasi dari Wall-E juga ya guys. Kan Wall-E itu warnanya kuning, meskipun karatan ya, dia itu kan basicnya tuh warna kuning dan hitam-hitam gitu guys. Ini desain robot ini tuh kayak terinspirasi dari Wall-E juga karena warnanya kuning dan hitam gitu. Dan dari tangannya juga mirip banget sama Wall-E, karena tangannya Wall-E itu kayak kepiting ya, capit-capitan gitu. Nah karena itulah saya suka robot ini, karena desainnya mirip Wall-E. Dan saya suka Wall-E karena desainnya emang lucu aja gitu. Tangannya dari robotnya yang mungil, warnanya kuning hitam, dan tangannya yang kayak capitan gitu. Lalu yang paling penting yang lucu dari Wall-E itu adalah matanya yang bersinar biru gitu guys, dan bisa kedip-kedip, dan kakinya yang seperti kaki tank baja gitu ya. Jadi poin plusnya dari mainan ini itu, terutama bagi aku ya, yang paling tinggi itu dari desainnya yang lucu, futuristik, juga menarik gitu guys. Kalau digerakin sama tangan kita juga dia bisa gerak bebas tuh ya, tangannya bisa kita gerakin, dia nggak mudah patah gitu ya. Dan kakinya juga lentur guys. Dan terutama saya suka cara dia jalan, dan dia itu cukup lentur dan realistik. Itulah kelebihannya. Lalu kekurangannya guys. Sekarang kita bicara kekurangannya. Di sini sebelum saya bicarain kekurangannya, saya akan menjelaskan bahaya-bahaya yang tidak boleh kita lakukan ya. Di sini tertulis Foro mochi ageru toki wa kanarazu atama sukoto. Jadi pastikan ketika kalian memakai atau membawa robot ini, kalian tuh harus mengangkat kepalanya seperti ini ya guys. Karena kalau kalian angkat dari tangannya atau dari kakinya, dia bisa putus guys, karena tangannya ringan, badannya juga berat. Dan di sini Ashinosugi Aidani Yubinado o Zetai ni Irenai Koto Yubinado wa Hasamari Keiga o Suruki Kenga Arimas. Jadi kalian nggak boleh mencoba menyelipkan tangan kalian atau jari kalian ke sela-sela kaki ini ya guys. Karena kalau begitu diaktifkan, dia tuh bakal gerak-gerak sendiri kan. Karena kalau kalian coba masukin ini, kalian bisa khawatirnya berdarah, lecet, atau gimana, kejepit kan sakit ya guys. Terutama robotnya juga ya guys. Kalau kalian coba-coba iseng masukin tangan kalian ke sini, robotnya bisa rusak guys, karena kalian tuh kayak maksain robot itu berhenti ketika dia bergerak gitu loh. Di sini juga ada pemberitahuan, dipastikan kalian untuk membaca dan memahaminya dengan baik agar kalian tidak ketinggalan poin-poin penting yang tidak boleh kalian lakukan, dan agar kalian tidak ketinggalan pada cara untuk menjaga dan merawat robot ini guys. Terus di sini tertulis Chisana kosama no iro wasode kosaku wa shinai de kudasai pasuya biniru fukuro o kuchi ni ireru nado keken jokyo ga kangeraremas. Jadi jauhkan ini dari jangkauan anak-anak ya guys, takut dimakan gitu ya. Buhing nado wa yamonakuto gatte iru koto ga arimasu tori atsukai cui shite kudasai. Jadi guys, di robot ini tuh terkadang ada bagian-bagian yang enggak berjalan dengan baik ya guys, tidak berfungsi dengan baik. Nah jadi kalau udah kayak gitu tuh kalian harus hati-hati. Kenapa? Jadi saya pengalaman ya, sebenarnya ini udah diperingati ya, kalau ada pas dipainin ada suara yang aneh, ada suara yang mulai berisik, ada suara keretak-keretak, sebenarnya itu harus langsung dimatiin ya guys. Kenapa? Karena itu tandanya ada yang nggak beres dari dalam mesinnya. Karena apa? Karena mungkin kita ada yang kurang kenceng atau nggak bener masangnya. Nah itu guys, kenapa saya bilang dari awal kalian tuh nggak boleh sembarangan masang ini. Meskipun salahnya cuma terbalik atau kurang pas dikit, cepat-cepat perbaiki. Karena kenapa? Karena kalau udah salah bakal jadi kayak gini, bakal bunyi, dan ketika bunyi dipaksain untuk terus berjalan, dia bakal kayak gini guys. Nah lihat, jadi video yang dari tadi kalian lihat itu adalah video sebelum robotnya rusak ya guys. Iya, robot ini tuh rusak, tapi tenang, sebenarnya nggak rusak ya guys, nggak rusak sepenuhnya, cuman ada yang copot. Tapi copotnya itu adalah bagian yang krusial. Jadi kalau kalian lihat di bagian perutnya ini, nah ini adalah kondisi robotnya yang sekarang ya guys. Nah ini perutnya kebelah dua kan. Nah sebenarnya ini robot ini tuh udah nggak bisa jalan guys. Nah jadi bagian yang bulat ini adalah bagian yang krusial guys.
ini adalah bagian yang ada di tengah-tengah perutnya yang menyambungkan si kaki sama si badan ini. Jadi ketika itu saya tuh mainin, terus dia tuh bunyi guys, dan tetap saya paksain guys. Dia tuh tetap saya paksain buat terus bergerak kan, tapi tetap saya paksain buat berjalan. Akhirnya tanpa saya sadari si ininya copot dan yang satu lagi hilang. Sebenarnya kalau ketemu satu lagi gampang guys, tinggal dipasang. Tapi karena hilang, udah nggak bisa dipakai guys. Kenapa? Karena kalau dipasang satu doang dia nggak bakal nyambung gini, tapi kalau dua-duanya ada dia bisa nyambung gini. Kalau cuma satu dia tetap aja bakal ngemplek kayak gini, dan pada akhirnya dia nggak bakal bisa jalan. Karena kuncinya kalau kita ini perutnya lepas, si kakinya nggak bakal bisa gerak guys, karena dia tuh bergerak dari sini tuh, dia bergerak dari sini guys. Nah kalau sini gerak, si kakinya juga otomatis dia bergerak ini tuh. Nah sedangkan kalau kita lepas dari ini, dianya nggak bakal bisa menggerakkan kaki guys, juga badannya nggak bisa muter-muter. Jadi kuncinya kalian itu harus hati-hati dalam memasang, jangan sampai ada yang salah pasang atau kurang pas dikit ya. Kalau pas dipakai ada bunyi aneh kayak gitu guys, peringatan dari saya, kalian harus buru-buru memasangnya lagi dari awal. Cari yang salahnya, nggak dari awal juga sih, kalian harus pintar-pintar ya, cari bagian-bagiannya. Bagi kalian nggak beres, kalian langsung buka si buku panduannya, mana menurut kalian bagian-bagian yang nggak pas atau nggak bener dipasangnya. Karena sebelum kalian, kalau nggak dibenerin lagi, kalian bisa rusak ya, bisa rusak juga guys. Dan kalau udah rusak, kalian mau nggak mau harus ngebongkarnya dari awal dan nyari bagian mana yang rusak. Repot banget kan? Iyalah, emang repot banget. Itulah kenapa saya nggak suka robot rakitan, karena robot rakitan tuh hasilnya tuh gimana dari rakitan kita sendiri. Kalau kita ngerakitnya nggak bener ya nggak bakal berjalan dengan baik, tapi kalau kita ngerakitnya dengan bener, dia akan berjalan dengan baik. Nah apalagi saya juga ini pertama kali kan, makanya hasilnya kayak gini. Sebenarnya ini bagus kalau kita bisa merancangnya dengan baik dan benar. Sayangnya karena saya ini pertama kali, jadi hasilnya kayak gini lah ya. Tapi saya nggak kecewa karena saya udah kepincut sama desainnya yang lucu banget ya guys. Jadi meskipun ini cuma dijadiin pajangan aja, saya udah cukup gitu, udah keren gitu. Mungkin saya nanti bakal nyari cara buat beli bagian ini. Mungkin saya langsung nanya ke pembuatnya ya, ke developernya. Saya pengen beli bagian ininya doang. Semoga aja saya bisa cari caranya dan nanti saya bisa beli dan pasang lagi agar berjalan dengan baik. Masalahnya guys, kalau kalian salah pasang dikit aja, bakal banyak terjadi hal-hal yang gak kalian inginkan, dan terpaksa kalian harus membongkarnya dari awal. Oke, itu minus pertamanya. Jadi karena ini robot rakitan, dia gampang rusak kalau kalian salah masang, dan juga butuh waktu yang lama untuk merakit robot ini kalau pertama kali kalian bikin guys, kayak saya ini. Dan resiko untuk salah pasangnya itu besar. Nah, dan minus kedua yang saya temukan adalah melangkah. Saya juga nggak tahu ini karena saya ada yang salah pasang atau enggak. Saya rasa saya baik-baik aja gitu ya guys, karena kalau dilihat dari keseluruhan dia bergerak dengan baik. Posisinya saya lihat nggak ada yang terbalik gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin aja ada bagian dinamonya yang bagian dalamnya banget yang saya salah sedikit aja masangnya, mungkin jadi dia kurang berjalan dengan baik ya guys. Kurang berjalan dengan baiknya apa? Jadi ketika saya masuk ke mode ini ya, mode explore ya, mode penjelajah, harusnya kalau dia ngelihat benda di depan dia yang setinggi matanya, dia nggak nabrak guys. Tapi terkadang dia tuh tetap jalan maju guys, kayak si sensornya tuh nggak berfungsi. Jadi entah karena saya ada yang salah masang atau emang begitu ya guys. Jadi itu minus kedua. Dan minus ketiga, ketika saya mundur, kalau maju dia jalan dengan baik, dia lancar, tapi ketika dia mundur, dia tuh kakinya tuh ganjel gini guys, kayak mau jalan mundur, kayak mau gini ya, kayak mau begini, tapi dia tuh terbatas langkahnya. Jadi ketika maju dia lancar, tapi ketika mundur dia itu nyangkut guys. Jadi kayak si langkahnya tuh tertahan kaku gitu guys, sampai akhirnya dia tuh jatuh kalau dipaksain mundur gitu guys. Dan itulah kenapa robot saya rusak, karena ketika dia mau mundur, dia tuh maksain mundur sedangkan kakinya udah nggak bisa gerak ini guys. Nah ini mungkin salah satu minusnya yang kurang detail dari pembuatnya ya. Harusnya ketika dia mundur juga dia
didesain lebih mulus lagi untuk mundur ya. Pada akhirnya karena saya maksain untuk mundur, dia itu akhirnya rusak kayak gitu guys, tiba-tiba copot bagian tengahnya. Nah kayak gitu. Mungkin penyebab robot saya rusak itu bukan rusak ya, mungkin penyebab robot saya copot bagian tengahnya itu dikarenakan saya ada yang salah masang, atau saya terlalu memaksakan dia mundur ketika dia nggak bisa ngelangkah mundur guys. Bagi saya mungkin kemungkinan kedua yang benar ya, karena saya terlalu memaksakan langkahnya, dia jadi rusak gitu guys. Karena ketika dia mundur gini, dia nggak bisa mundur, badannya itu otomatis menyesuaikan guys. Kalau si kaki ini udah nggak bisa mundur, dia bakal muter-muter kayak gini, dan dia nyari posisi yang pas biar dia bisa mundur lagi guys ke belakang. Nah ketika dia dipaksakan mundur gini, dia akan nyari sudut yang pas, lalu dia mundur lagi dengan kaki yang bisa mundur. Itu karena saya terlalu memaksakan, jadi dia rusak guys. Jadi jangan ikutin ya. Kalau dia nggak bisa mundur, coba dia suruh maju dulu. Ketika dia udah belok arah, baru suruh mundur lagi. Oke. Nah minus yang terakhir yang saya temukan setelah saya mencobanya adalah di sensornya kadang kurang peka guys. Ketika saya memakai robot ini dalam mode teman, kalau kita maju gini kan dia harusnya ngikutin kan, ngikutin. Tapi anehnya ketika saya maju sedikit demi sedikit, dia tuh kepalanya suka tiba-tiba belok kayak gini guys. Jadi ketika dia maju, dia tuh belok kayak gini. Jadi kalau kita lanjutkan begini dan dia udah nengoknya udah beda, dia nggak bakal ngikutin lagi guys. Jadi kita harus giniin lagi, dideketin sedikit, dia bakal nengok lagi, baru kita maju lagi. Jadi anehnya tuh ketika kita memunculkan tangan kita di depan mata dia, harusnya dia tuh lurus aja ngikutin tangan kita, tapi dia suka tiba-tiba belok gitu guys, belok. Nah setelah saya selidiki, ternyata kita harus mainin mode itu bener-bener di tempat yang di kiri kanan depan belakangnya nggak ada benda guys. Kenapa? Karena ketika saya coba, saya baru ngeh, saya itu mainin robot. Jadi saya itu mainin robot ini di samping lemari. Jadi ketika saya majukan tangan saya, dia itu otomatis mencari barang yang lebih dekat. Nah ketika saya menjauhkan tangan saya gini biar dia ngikutin saya, dan barang yang lebih dekat dari dia itu adalah lemari, dan tiba-tiba dia berbalik arah ke lemari dan dia ngikutin lemari itu guys. Jadi minus terakhir dari robot ini adalah robot ini tuh nggak sepenuhnya fokus sama benda yang di depan dia. Jadi kalau ada benda yang lebih dekat dari dia, dia bakal berbalik arah dan dia ngikuti benda yang lain itu guys. Tapi kalau kalian pelan-pelan gini, kalau dia udah nengok dikit, kalian bisa giniin dulu, baru kalian maju lagi, dia bakal tetap ngikutin tangan kalian. Tapi nggak semulus yang kalian kira ya guys, nggak semulus gini, tapi dia bakal kayak gini, set gitu, set gituin lagi. Kayak kalian lagi nuntun anjing jalan, tapi si anjingnya tuh kadang-kadang mau belok-belok kiri kanan karena mau makan gitu kan. Kalian harus ditarik-tarik dulu gitu biar jalan lurus, kayak gitu aja. Jadi kalian kalau main robot ini tuh biar ngikutin kalian, dia tuh kayak anjing, kadang belok kiri kadang belok kanan, harus kalian tarik-tarik dulu gitu biar dia jalan lurus. Oke guys, jadi segitu dulu ya review dari saya tentang robot Volvo MR9107 ini, keluaran dari Elekit negara Taiwan. Untuk harganya saya cantumkan di bawahnya ya, karena saya lupa, nanti saya cek lagi. Untuk harga segini ya guys, yang jelas robot ini tuh murah ya, nggak terlalu mahal gitu. Jadi untuk harga segini bagi saya worth it aja guys, karena ya kalau pengen yang lebih bagus, lebih responsif ya mau belinya yang mahal. Kalau dengan harga segini ya kita bakal disuguhkan dengan yang seperti ini aja ya guys. Bagi saya ini udah cukup menghibur dan memanjakan kita dari desainnya ya guys. Jadi kalian nggak bakal nyesel kalau kalian niat beli robot ini untuk pajangan aja ya guys. Karena kalau kalian niat beli robot ini untuk nemenin kalian untuk nyari fungsi yang sangat canggih, kalian bakal kecewa karena robot ini nggak secanggih yang kalian pikirin. Jadi kalau kalian niat beli robot ini untuk pajangan aja, kalian bakal suka karena desainnya cukup bagus, keren. Apalagi bagi kalian yang suka tantangan merakit robot, kalian bakal seneng sekali karena kalian bakal dibuat sulit membuat robot ini ya guys. Oh iya, minus terakhir yang belum saya tambahin, jadi ketika robot ini tuh habis baterai ya guys, ketika kalian ingin merakit ulang, kalian tuh harus membuka ini dulu ya guys. Gak bisa asal buka pasang baterai, enggak. Jadi kalian tuh harus ngambil obeng, dibuka dulu si kuping sebelah kirinya ini,
ambil murnya, lalu tarik kupingnya, terus ambil baterainya, ganti baterainya. Dan kalian itu harus hati-hati biar kabelnya nggak putus, karena tahu sendiri lah guys, kabel ini tuh benar-benar kecil dan sensitif. Coba aja kalian pas narik cangkang baterainya, kabel dinamonya ketarik, terus dia putus, udah the end, mati robot ini sepenuhnya. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya guys. Begitu kalian ingin mengganti baterainya, kalian harus menariknya pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Dan mau gak mau kalian harus membuka mode-nya dulu ya untuk mengganti baterai ini. Jadi resikonya robot ini rusak itu gede banget guys, terutama ketika kalian mengganti baterainya. Ketika kalian gak sengaja mutusin talinya, dia bakal mati sepenuhnya, karena kuncinya dari robot ini bisa jalan, bisa nyala gitu, karena terdapat dari sistem pintar yang terhubung dengan kabelnya itu guys, buat ngegerakin robot ini. Jadi hati-hati ya guys. Itu adalah minus terakhir bagi saya yang ada pada robot ini, yang sangat krusial banget bagi saya kalau kalian berbuat kesalahan fatal. Oke, jadi minus terakhir dari ini adalah dia itu terlalu ribet untuk diganti baterainya, dan kalian harus sangat hati-hati ketika mengganti baterainya atau robot ini akan rusak. Nah gitu ya guys. Oke, kalau gitu segini aja review dari saya tentang robot Volo MR9107 keluaran Elekit ini yang berasal dari Thailand. Jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Stay healthy and stay safe.